Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Hairunisa. Saya akan menjelaskan dan mempraktikkan modul 15 dengan tema searching atau pencarian, linear search, dan binary search. Tujuan praktikum agar mahasiswa dapat mengimplementasikan dan membuat program dengan menggunakan algoritma searching, baik linear search maupun binary search, untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Pencarian beruntun atau linear search atau sequential. Prinsip dari algoritma ini adalah membandingkan setiap elemen larik satu persatu sampai ditemukan nilai yang diinginkan. Di sini tersedia array L dengan indeks yang ke-0 54, yang ke-1 48, yang kedua 37, yang ketiga 32, yang keempat 29, dan yang kelima 16. Data atau nilai yang dicari 29. Prosesnya membandingkan 29 dengan indeks dari 0 sampai ke 5. Indeks atau nilai 29 sama dengan L0. L0 itu 54, berarti false. Maka dicek indeks yang ke-1. Nah, yang satu ini 29 sama dengan L1 false. Kenapa? Karena di sini tersimpan data 48. Maka dicek ke indeks yang kedua. Indeks yang kedua berisi 37, berarti false. Maka dicari atau dicek indeks ketiga. Indeks ketiga terdapat 32. Sedangkan yang kita cari 29, maka bernilai false. Lalu dicek ke indeks yang keempat. Indeks yang keempat 29. Nah, nilai yang kita cari 29, berarti nilai tersebut true ditemukan pada indeks yang keempat. Selanjutnya, binary search. Binary search terdapat algoritma pencarian nilai dari larik dengan elemen terurut yang memiliki kinerja lebih baik daripada algoritma sequence yang dimodifikasi. Nama algoritma tersebut adalah pencarian bagi dua atau biner. Pencarian ini hanya bisa dilakukan pada data yang sudah diurutkan dari kecil ke yang terbesar atau yang besar ke terkecil. Di sini disediakan array L dengan indeks ke-0 54, indeks ke-1 48, kedua 37, ketiga 32, keempat 29, dan yang kelima 16. Misal data yang kita cari X sama dengan 16. Maka langkah yang pertama, I sama dengan 0 dan J sama dengan 5. Dicari indeks tengah atau T sama dengan I tambah J. I tambah J. 0 tambah 5 sama dengan 5. 5 dibagi 2 menjadi 2, div-nya 2 berarti. Kalau mencari mode berarti 1, karena mode itu sisa hasil bagi, sedangkan div-nya itu berapa kali baginya. Nah, di sini dibagi menjadi 2 antara indeks yang ke-1 dan kedua dan indeks yang ketiga 4, 5. Nah, di sini diputuskan apakah pencarian akan dilakukan pada bagian kiri atau kanan. Jika nilai pada indeks saat ini lebih besar dari yang dicari, dilakukan pencarian pada bagian kanan, sebaliknya pada bagian kiri. Jika L2, ini L2 itu 37, lebih besar dari 16, berarti nilainya true, karena 37 lebih besar dari 16. Maka pencarian akan dilakukan pada bagian kanan. Sehingga I sama dengan T ditambah 1 sama dengan 3, dan J sama dengan 5. Dan nilai T 3 tambah 5, 8. 8 dibagi 2 menjadi 4, berarti kita cari indeks yang keempat. Apakah L4 atau array indeks keempat 16? Itu salah, karena di indeks yang keempat itu 29. Diputuskan apakah pencarian akan dilakukan pada bagian kiri atau kanan.
Jika nilai pada indeks saat ini lebih besar dari yang dicari, dilakukan pencarian pada bagian kanan. Sebaliknya pada bagian kiri. Nah, L4 lebih besar dari 16. Karena L4 29 lebih besar dari 16, berarti nilainya true. Maka pencarian yang dilakukan pada bagian kanan. Nah, pada bagian kanan itu L5 sama dengan 16. Nah, di sini juga terdapat 16, berarti nilainya true dan nilai ditemukan. Terus kita lewati untuk praktikum 1 dan praktikum 2, langsung ke tugasnya. Modifikasi program 1 yaitu pencarian beruntun, sehingga pencarian tidak perlu membandingkan sampai akhir jika data yang dicari tidak ada di dalam array. Maksud dari perintah tersebut adalah jika kita menginputkan nilai yang tidak ada pada array, berarti kita tidak harus mencari sampai akhir. Kita mencari sampai nilai yang ditentukan saja. Nah, di sini tersedia praktikum 1 ini, linear search. Saya akan mengetik dulu di dev C++. Buka aplikasi dev C++. Sini saya menggunakan dev C++ 5.11, lalu klik new, search file atau Ctrl N, lalu ketikkan skripnya. Setelah diketik semua seperti ini, saya akan jelaskan. Yang pertama, saya menggunakan header include IOStream, tidak lupa menggunakan using namespace std. Di sini saya deklarasikan x sama dengan data yang dicari dan n kapasitas maksimal array atau jumlah elemen array. Dan saya menggunakan fungsi. Di sini saya menggunakan fungsi cari dan fungsi langkah dengan tipe data integer. Di sini fungsi ini menjelaskan tentang a ini, n dan x. Di sini rumus untuk cari itu i sama dengan 0, hasil sama dengan min 1. Kenapa min 1? Karena data yang belum ditemukan nanti akan tersimpan di min 1, bukan 0, karena 0 itu sudah ada datanya gitu. Hasil adalah indeks, i sama dengan indeks array. Well, jika i kurang dari n, maka a ke i atau data yang diinput itu sama dengan x. Jika benar, hasilnya i tersebut jika benar, dan i merupakan plus, jadi nilai yang selalu bertambah. Return hasil. Untuk yang fungsi langkah, i sama dengan 0 dan langkah sama dengan 0. Kenapa 0? Karena langkah kita hitung dari 1, 2, 3, karena langkah itu berisi nilai bukan indeks gitu. Jika i kurang dari n, maka ini i sama dengan x. Langkah selalu bertambah karena langkah plus dan break. Break itu kalau sudah benar. Tapi kalau ini salah, maka kembali ke will, terus nanti ke baca langkah dan itu plus. Nah, di sini integer atau ini kita masukkan array. Di sini array menggunakan array 0, 3, 7, 9, 10, 13, 18, 19, 23, dan 26.
Terus saya menggunakan variabel nilai dengan tipe data integer. Saya menggunakan variabel jawab dengan tipe data char. Jawab nantinya untuk memanggil nih will ini. Jadi nanti program yang kita tampilkan nanti ketika sudah diinputkan data, terus nanti mau input lagi bisa diulang gitu dengan cara inputan yang tadi itu hilang. Nah, saya menggunakan do will, perulangan do dan will. Di sini main program saya tambahkan sistem CLS. Nah, sistem CLS ini gunanya nanti inputan yang kita sudah muncul, kalau kita mengulang lagi, inputannya akan hilang. Inputan yang tadi akan hilang. Di sini cout masukkan data yang dicari. Cout berarti nanti ini ditampilkan masukkan data yang dicari. Terus nanti kita inputkan berapapun data, nanti akan disimpan pada nilai. Nilai di sini menyimpan dari data yang kita inputkan. Jika cari itu ini ya, fungsi cari array 10 nilai min 1, ini tuh maksudnya misalkan data yang kita cari belum ditemukan, maka nanti data tersebut tersimpan di min 1 karena belum ditemukan. Nah, cout ditampilkan data sekian, misalkan kita inputkan 2, misalkan 2, berarti data 2 nilai itu nanti memunculkan di sini. Tadi kita inputkan berapa, nanti akan dimunculkan, ditemukan pada indeks ke. Nah, cari ini memanggil yang ini nih, seperti itu. Jadi yang kuning-kuning ini nantinya akan ditampilkan, dan yang putih ini seperti nilai cari, terus nilai ini nanti itu fungsinya memanggil yang di atasnya ini. Setelah itu cout endl itu fungsinya untuk spasi, memberi jarak gitu. Data sekian ditemukan atau tidak. Jika ditemukan maka akan muncul data misal 2 ditemukan pada indeks yang ke-1 atau ke-2 atau ke-3. Tapi misalkan data yang kita inputkan tidak ada dalam array, tidak ada di dalam sini, misal kayak 2 kan tidak ada, berarti nanti muncul nilai 2 tidak ditemukan. Pencarian dilakukan. Nah, di sini karena menggunakan linear search itu data yang kita inputkan dibandingkan dari indeks ke 0, 1 sampai ke berapa itu akan dilakukan semuanya. Langkah misalkan di sini ada array 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, berarti nanti 10 langkah berarti ya. Dicari semuanya. Nah, ini untuk isi elemen itu for untuk integer i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus cout. Nah, ini menampilkan datanya itu ini ya, a ke i. Apakah Anda ingin isi data lagi, misalkan ya ini tuh di compile, tapi jangan lupa kalian save dulu programnya, nama programnya, misalkan 2. Nah, data 2 tidak ditemukan. Pencarian dilakukan sebanyak 10 langkah. Nah, 10 langkah. Nah, sedangkan di modul yang ke-15 ini tugasnya modifikasi program 1, yaitu pencarian beruntun, sehingga pencarian tidak perlu membandingkan sampai akhir. Nah, berarti di sini kita bandingkan sampai sebelumnya. Misal 2 itu kan sebelumnya 3. Nah, berarti kita tidak harus membandingkan sampai akhir. Nah, misalkan kita 0 ya. Kita modifikasi dulu di bagian langkah, karena langkah kita akan rubah. Ini sudah benar, will i kurang dari n. Nah, ini coba if ai ini coba lebih besar dari x.
Nah, kita simpan coba ya. Nah, misalkan kita input lagi 2 kan tidak ditemukan. Pencarian dilakukan sebanyak 2 langkah. Nah, perbedaan dari yang tadi itu ininya. Isi elemen 0, 3, 7, 9 sekian. Nah, kenapa hanya 2 langkah? Karena data 2. 1, 2, nah 2 langkah. Nah, di sini 3. Sedangkan 3 sama 2 lebih besar 3. Berarti otomatis yang ke kanan sini yang 7, 9, 10 ini kan berarti tidak usah dicari karena sudah mentok di 3. Nah, seperti itu. Nah, misalkan kita lagi ya, ulang lagi Y. Misalkan data yang kita cari itu yang ada di situ itu ada 10 misalkan. Nah, ini kan ditemukan. Data 10 ditemukan pada indeks keempat. Pencarian dilakukan sebanyak 5 langkah. Coba 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, ini karena 10 berarti pencarian dilakukan sebanyak 5 kali. Kenapa indeksnya keempat? Karena indeks itu dihitung dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Misalkan kita menghitung lagi 16, coba ya. Di sini kan tidak ada 16. No. Oh, ulangi lagi. Saya salah, harusnya Y ya. Compile, misalkan kita 16. Nah, data 16 tidak ditemukan. Pencarian dilakukan sebanyak 7 langkah. Isi elemen sekian. Nah, 16 coba. 16 itu kan lebih besar dari 13 dan kurang dari 18. Nah, dilakukan sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mentoknya di 18. Karena untuk 19, 23, 26 itu udah jelas tidak bisa kan, karena 16 itu lebih kecil. Nah, di sini 18 mentoknya karena 16 itu kurang dari 18. Berarti hanya sampai sini saja. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan atau kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.